Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami yang terdiri dari Eni Agustriani, NIM 2582, Shirley Yuniarti, NIM 252500082, Eka Tia Krisnawati, NIM 25 Pada video kali ini kita akan membahas konsep penting dari buku The Fifth Discipline karya Peter Senge yang menjadi dasar dalam membangun organisasi pembelajar. Kita akan menelaah hukum sistem dan 5 disiplin utama: personal mastery, mental models, team learning, shared vision, serta systems thinking. Dan bagaimana kelima konsep ini diterapkan dalam organisasi kesehatan untuk meningkatkan efektivitas, kolaborasi, dan mutu pelayanan. Peter Senge memperkenalkan gagasan bahwa organisasi yang unggul adalah organisasi pembelajar, organisasi yang terus beradaptasi dan memperbaiki diri. Ia mengidentifikasi 5 disiplin utama, yaitu personal mastery, mental models, shared vision, team learning, systems thinking. Berikut ini, marilah kita melihat contoh penerapan Fifth Discipline. Pagi itu, suasana kantor terasa berbeda. Raka membuka rapat mingguan dengan satu pertanyaan sederhana. Bagaimana kita melihat proyek ini sebagai sebuah sistem, bukan potenggen tugas? Itulah langkah pertama. Berpikir sistem, alih-alih menyalahkan keterlambatan pengiriman. Tim memetakan alur end-to-end, dari riset, desain, approval, hingga distribusi. Mereka melihat titik hambatan approval berlapis dan komunikasi antar divisi yang berjarak sebagai bagian dari pola. Bukan kesalahan personal, Maya menambahkan. Kalau kita ubah satu bagian, efeknya bisa merambat ke seluruh alur. Dengan itu, mereka menyusun papan sebab akibat sederhana. Siapa memengaruhi apa, kapan, dan bagaimana. Di sela diskusi, Andi mengakui target pribadinya meningkatkan akurasi estimasi waktu. Itulah mastery personal. Ia mulai rutin mencatat perbandingan estimasi vs realisasi, meminta umpan balik Pak Budi, dan membangun kebiasaan harian. 15 menit refleksi, 30 menit fokus mendalam. Setiap hari 1% lebih baik, katanya. Sinta membukakan ruang bagi mental model pola pikir yang tidak terlihat. Kita sering percaya approval banyak itu aman, ujarnya. Padahal menambah waktu tanpa meningkatkan kualitas, tim lalu menantang asumsi lama. Mereka menyederhanakan alur persetujuan menjadi 2 tingkat, dengan kriteria jelas dan batas waktu tegas. Saat visi bersama dibahas, Maya menggambar di whiteboard dalam 3 bulan. Kita ingin pelanggan menerima update tepat waktu, dengan zero rush dan 0 revisi mendadak. Visi itu bukan slogan. Setiap orang menuliskan kontribusinya. Raka berkomitmen pada transparansi progres harian, Andi pada akurasi estimasi, Sinta pada alur approval ramping, Pak Budi pada coaching antar divisi. Visi disepakati, dimiliki, dan dirasakan. Lalu, team learning hadir dalam praktek. Mereka membuat sesi belajar 2 mingguan, menganalisis 1 keberhasilan dan 1 kegagalan, berbagi teknik, dan melakukan simulasi skenario. Ketika sebuah pengiriman nyaris terlambat, bukannya panik, tim menggunakan peta sistem mereka, memindahkan sumber daya sementara, memberi sinyal awal ke klien, dan menjaga kualitas tetap utuh. 3 bulan kemudian, metrik berbicara. Waktu siklus turun 28%. Revisi mendadak menurun drastis. Kepuasan pelanggan naik. Namun lebih dari angka, mereka berubah cara melihat pekerjaan sebagai organisme hidup yang saling terhubung. Raka menutup rapat dengan senyum. Fifth Discipline bukan teori di buku ini, cara kita bekerja. Di kantor itu, berpikir sistem menuntun arah, mastery personal, menguatkan langkah. Mental model dibersihkan, visi bersama menyatukan hati, dan pembelajaran tim membuat setiap tantangan menjadi peluang. Beginilah disiplin kelima berdenyut setiap hari di tengah ritme kantor yang terus bergerak. Demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.